Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Fitriana Lutfia dengan NIM 2381606052. Di sini saya akan memaparkan sebuah materi mengenai regulasi ekspresi gen prokariotik, eukariotik, dan virus, yang dimana video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah genetika. Nah, yang pertama itu ada regulasi ekspresi gen pada prokariotik. Nah, pada sel prokariotik, regulasi ekspresi gennya itu berlangsung dengan cara sangat sederhana dan cepat. Nah, hal ini karena prokariot itu tidak memiliki inti sel, sehingga proses transkripsinya itu dari DNA dirubah menjadi mRNA, dan juga proses translasinya itu dari mRNA dirubah menjadi protein dapat terjadi hampir bersamaan. Nah, sebagian besar regulasinya itu terjadi pada awal transkripsi, terutama melalui operon, yang dimana operon ini merupakan kelompok gen yang diatur secara bersamaan. Nah, kemudian enzim utama yang bekerja adalah RNA polimerase, yang dimana RNA polimerase ini merupakan enzim yang menempel pada DNA untuk membuat mRNA. Nah, aktivitas RNA polimerase ini dikendalikan oleh protein represor atau menghambat transkripsi ataupun aktivator, yaitu mempercepat transkripsi. Contohnya paling terkenal itu adalah operon laktosa yang mengatur produksi enzim pemecah laktosa saat laktosa tersedia saja. Nah, DNA pada prokariot tidak dibungkus rapat seperti pada eukariot, sehingga gen mudah diakses. Jika lingkungannya itu berubah, semisal ada makanan baru, bakteri dapat menyalakan atau mematikan gen dengan cepat sehingga sangat efisien dan hemat energi. Nah, pada gambar di samping itu merupakan gambar regulasi ekspresi gen prokariot yang dimana terdiri dari operon inducible atau operon Lac dan juga operon resessible atau operon TRP yang dimana bekerja dengan cara berlawanan. Nah, pada operon Lac, ketika tidak ada laktosa, gen regulatornya itu menghasilkan reseptor aktif yang langsung menempel pada operator sehingga RNA polimerase terhalang dan transkripsi tidak terjadi. Nah, namun pada laktosa hadir, laktosa mengubah menjadi alaktosa sebagai induser yang mengikat reseptor sehingga reseptor menjadi tidak aktif. Kemudian operator itu terbuka, RNA polimerase tidak dapat bergerak, dan juga operon menyintetis enzim-enzim pemecah laktosa. Nah, sebaliknya terjadi pada operon TRP saat triptopan tidak tersedia, reseptor berada dalam bentuk tidak aktif sehingga tidak bisa menempel pada operator. Nah, RNA polimerase bebas bekerja dan menghasilkan mRNA yang menjadi enzim pembentuk triptopan. Tetapi saat triptopan itu melimpah, triptopan bertindak sebagai koreseptor yang mengaktifkan reseptor sehingga mampu menempel pada operator, menghalangi RNA polimerase dan membuat operon berhenti bertranskripsi sehingga produk enzim pembuat triptopan dihentikan untuk menghemat energi. Kita coba ilustrasikan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, bayangkan oleh kalian ketika kalian sedang menjaga warung. Nah, jika semisal ada pembeli yang datang ingin membeli es teh, nah kalian akan membuat terlebih dahulu es teh tersebut. Nah, begitu pula dengan bakteri. Gen untuk membuat enzim atau es teh tersebut hanya dinyalakan ketika pembeli atau zat tertentu datang. Nah, kalau semisal tidak ada pembeli atau zat tertentu datang, gen akan dimatikan agar tidak boros energi. Nah, pada sel eukariotik, regulasi ekspresi gennya itu jauh lebih kompleks dibandingkan dengan prokariotik. Karena eukariotik itu disimpan dalam inti sel yang dibungkus rapat oleh protein histon yang membentuk kromatin. Nah, agar suatu gennya itu dapat dibaca menjadi mRNA,
kromatin harus dilonggarkan terlebih dahulu oleh enzim HAT, kemudian dikencangkan kembali oleh enzim HDAC. Nah, selain itu, proses regulasinya juga terjadi di banyak tahap. Yang pertama itu ada tahap sebelum transkripsi, yang dimana pada tahap mengatur apakah DNA itu boleh dibuka. Kemudian yang kedua itu pada tahap saat transkripsi, yang dimana pada tahap mengatur kerja RNA polimerase 2. Kemudian yang ketiga itu pada tahap setelah transkripsi, yang dimana pada tahap splicing mRNA, kemudian menambahkan ekor poli A dan juga topi 5. Dan yang keempat itu pada saat translasi, yang kelima itu pada saat protein terbentuk. Nah, enzim utama yang bekerjanya adalah RNA polimerase 2 yang membuat mRNA. Nah, aktivitasnya itu diatur oleh transcription factor, yaitu protein pengatur yang bisa menyalakan atau mematikan gen tertentu. Nah, eukariot juga memiliki tahap tambahan seperti splicing, yaitu memotong bagian mRNA yang tidak diperlukan atau intron. Nah, karena banyak tahap regulasi, sel eukariot juga bisa menghasilkan jenis protein yang sangat beragam walaupun dari gen yang sama. Pada gambar ini, regulasi ekspresi gen pada eukariotik terjadi ketika faktor transkripsi menempel pada bagian DNA yang disebut promotor, sehingga gen dapat dibuka dan mulai dibaca untuk membentuk mRNA. Nah, setelah mRNA awal terbentuk, sel eukariot akan melakukan pemrosesan RNA, yaitu membuang bagian yang tidak diperlukan yang disebut intron melalui proses splicing. Nah, sehingga mRNA menjadi lebih rapih dan siap digunakan. Lalu, mRNA yang sudah bersih dan matang keluar dari inti sel dan digunakan oleh ribosom untuk membuat protein A. Pada eukariot, gen baru bisa menghasilkan protein setelah melalui langkah pengikatan faktor transkripsi, kemudian pembuatan mRNA awal, kemudian pembuangan intron, dan akhirnya diterjemahkan menjadi protein. Nah, kita coba bayangkan dengan kegiatan sehari-hari. Nah, bayangkan oleh kalian sebuah pabrik besar untuk membuat satu produk, misalnya produk sepeda, harus ada izin buka pabrik, kemudian bahan bakunya itu harus disiapkan, kemudian pekerjanya juga harus masuk, dan juga ada proses pengecekan kualitas sebelum produk dikeluarkan. Nah, begitu pula dengan sel eukariotik. Nah, sebelum sebuah gennya itu dipakai, harus melewati banyak gerbang izin dan pengecekan sehingga hasil akhirnya itu sangat terkontrol. Yang ketiga itu ada regulasi ekspresi gen pada virus. Nah, virus tidak memiliki sistem regulasi gen sendiri seperti sel hidup. Nah, virus mengatur ekspresi gennya itu dengan mengambil alih mesin sel inang, yaitu pada manusia, hewan, tumbuhan. Ketika virus masuk ke dalam sel, materi genetiknya yaitu DNA atau RNA langsung mengundangkan enzim milik sel untuk melakukan replikasi dan membuat protein virus. Nah, jika virusnya itu adalah virus DNA, ia akan mengubah RNA polimerase milik sel untuk melakukan transkripsi. Nah, jika virusnya itu adalah virus RNA, beberapa virus memiliki enzim sendiri seperti RNA dependent, kemudian RNA polimerase untuk membuat salinan RNA baru. Nah, pada virus retro seperti HIV, ada enzim khusus reverse transkriptase yang mengubah RNA virus menjadi DNA sebelum masuk ke genom sel inang. Nah, virus sering mengatur gen dengan urutan. Yang pertama itu ada urutan gen awal untuk mengambil alih sel, kemudian yang kedua itu ada urutan gen tengah untuk memperbanyak materi genetik, kemudian yang ketiga itu ada gen akhir untuk membuat kapsid dan merakit virus baru. Nah, virus bekerja sangat cepat dan tidak memilih-milih kualitas seperti sel eukariotik.
Nah, tujuannya itu hanya memperbanyak diri sebanyak mungkin. Nah, pada gambar ini menunjukkan bagaimana virus mengatur ekspresi gennya dengan cara melemahkan sistem pertahanan sel inang menggunakan miRNA virus. Nah, ketika virus itu masuk ke dalam sel, miRNA virus akan menghambat berbagai jalur respon imun seperti TLR, kemudian RIGI, dan juga interferon, sehingga sel tidak bisa memberikan sinyal berbahaya. Nah, miRNA virus juga menekan produksi interferon, kemudian sitokinin, serta menghambat aktivasi protein penting seperti IRF3, kemudian NFKB, dan juga STAT agar sel tidak melawan infeksi. Nah, selain itu, miRNA virus juga mengurangi kemampuan sel menampilkan antigen dan menurunkan molekul NKG2D ligen sehingga sel imun seperti sel NK dan limfosit tidak bisa mengenali dan menghancurkan sel yang telah terinfeksi. Nah, dengan cara ini, virus dapat bersembunyi dari sistem imun dan tetap berkembang biak di dalam tubuh. Nah, kita coba bayangkan dengan kegiatan sehari-hari. Nah, bayangkan oleh kalian, ada seorang pencuri yang mengambil alih dapur milik orang lain, kemudian pencuri itu tidak punya alat memasak, jadi memakai semua alat dapur milik orang lain itu. Nah, pencuri itu langsung memasak banyak makanan untuk dirinya sendiri dan meninggalkan kekacauan yang sudah terjadi. Nah, begitu pula dengan virus. Virus masuk ke sel inang, mengambil alih semua alat-alat sel, dan membuat produk virus sebanyak mungkin. Nah, jadi kita dapat membedakan ya teman-teman, regulasi ekspresi gen pada prokariot itu bersifat sederhana dan cepat, karena tidak memiliki inti sel dan transkripsi serta translasinya itu dapat terjadi secara bersamaan. Nah, pada eukariot, regulasinya itu jauh lebih kompleks karena DNA-nya itu tersimpan di dalam inti dan harus melewati banyak tahap kontrol mulai dari pembukaan kromatin hingga modifikasi protein. Nah, pada virus tidak memiliki sistemnya sendiri. Mereka hanya memanfaatkan sistem inang untuk mengekspresikan gen mereka, seringkali dengan cara memaksa sel bekerja demi keuntungan virus tersebut.